Ustadz Dede menyampaikan, nah saya bukan Ustadz nih ya, jadi kalau manggil Kang Dede aja ya Kang ya, menyampaikan bahwa mubasyirat itu 45% bagian dari kenabian. Menurut kami pribadi yang fakir, ini yang kritik saya nih, itu keliru perihal penafsiran hadisnya. Yang benar hanya 1/45 dari wahyu atau kenabian, sesuai dengan kenyataan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu selama 23 tahun dan sebelumnya mendapat wahyu 6 bulannya, atau 1/2 tahun beliau mendapatkan mubasyirat dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hampir tepat bahwa mubasyirat itu 1/2 kali 23 atau 1/46 atau bagian dari kenabian ya, 1/46 bagian dari kenabian. Nah ini yang apa namanya ya, yang mengoreksi saya nih. Dan saya pun memang kemarin agak tergesa-gesa ya, agak tergesa-gesa menyampaikan. Tapi ini yang mengoreksi saya pun punten ini, agaknya keliru juga ini gitu, agaknya keliru. Jadi dia pikir hadis itu untuk Kangjeng Rasul gitu. Nah, iya kalau benar riwayatnya 1/46, kan ada ya yang 1/45, bahkan ada yang 70 min sab'ina juz'un min sab'ina juz'an minan nubuwah, kan ada kan ya. Nah itu kan keluar daripada pernyataan yang disampaikan oleh yang mengoreksi saya gitu. Kemudian kita harus melihat daripada sisi kalimat hadisnya ya, kalimat hadisnya. Memang kemarin saya bilangnya kan 45% kayak 45%. Nah di sini padahal yang dimaksud adalah di situ kan minan nubuwah, artinya kan dari kenabian, juz'un minan nubuwah, dari kenabian, bukan juz'un minar risalah, bukan. Jadi pertama-tama kita harus bisa membedakan nabi dan rasul gitu. Setiap rasul itu pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul, itu beda, definisinya beda ya. Nah yang dimaksud di sini adalah minan nubuwah, kenabian gitu. Di dalam satu riwayat, nabi itu kan banyaknya ada sekitar 124.000 nabi ya. Nah, kalau Rasul 313. Nah, yang dimaksud dengan juz'un minan nubuwah itu artinya mimpi yang baik di akhir zaman itu adalah bagian daripada juz para nabi itu. Artinya nabi yang banyak kan 124.000 itu semuanya mendapatkan mimpi yang baik. Justru kebanyakan para nabi itu yang banyak 124.000 itu mendapatkan wahyunya ya dari itu, kebanyakan lewat mubasyirat atau lewat mimpi yang baik. Nah, coba kita langsung baca hadis saja. Hadis Sahih Muslim. Di sini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qarabaz zamanu lam takad ru'yal muslim taklid. Apabila zaman sudah hampir habis, lam takad ru'yal muslim takdibu. Ini kan yang saya baca kemarin ya, yang dikoreksi sama yang SMS saya nih. Ya. Wa asdaqukum, dan kata Nabi yang paling benar di antara kalian ru'yan mimpinya, asdaqukum hadisan adalah yang paling jujur di antara kalian perkataannya. Jadi yang jadi ukuran kan kejujuran orang tersebut ya, bukan keislamannya ataupun keimanan, tapi di sini kejujuran orang tersebut. Kemudian waru'yal muslim juz'un min khamsin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi orang Islam itu juz'un, 1 juz min khamsin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, dari 45 juz kenabian. Nah, ini kalau misalnya yang ngoreksi saya sebenarnya udah keliru juga dia, karena sebenarnya kata dia kan wahyu yang terima oleh Nabi itu lewat mimpi hanya 6 bulan. Padahal kalau kita lihat dalam kitabnya 6 bulan itu qoblan nubuwah, qoblan sebelum kenabian gitu, qoblan nubuwah. Makanya pernyataan yang menyampaikan seperti ini itu sebenarnya dibantah langsung oleh para ulama, sebagian ulama bahkan oleh
Imam Nawawi yang menyatakan hanya 6 bulan gitu. Dan kalau dimasukkan kepada ini hadis pun nggak nyambung, karena yang 6 bulan itu qobla nubuah. Sedangkan di dalam hadis juz'un minan nubuah kan, bagian daripada juz kenabian. Jadi kalau dimasukkan ke dalam hadis ucapan yang tadi yang 6 bulan itu kan sebelum nabi kan, sebelum kenabian. Nah, artinya nggak masuk kan, nggak masuk ke dalam hadis tersebut ya. Nah, jadi dibantah oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim begini. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, wa qad qadaha ba'duhum, sungguh sudah membantah sebagian ulama bi annahu, dengan sesungguhnya lam yasbut, itu tidaklah menentu, anna mudaru yahu sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwah sittata asyhurin. Nah, jadi ulama langsung membantah bahwasanya tidak ada waktu yang menyebutkan riwayat sahih bahwa Nabi itu mendapat mimpi itu hanya 6 bulan, tidak ada gitu. Tidak ada penyebutan riwayat yang sahih bahwa Nabi itu mendapatkan mimpi yang baik itu hanya 6 bulan. Jadi tidak ada waktu lah gitu ya. Tidak ada yang menyebutkan waktu, makanya langsung dibantah. Nah, dan saya yakin yang mengkoreksi saya ini pasti lihat di Google ini. Pasti. Karena saya pun pernah baca di Google gitu. Makanya ya, ini harus hati-hati. Jadi maksudnya gini, kenapa mimpi itu bagian saya bilang 45% ya, gini. Nah, juz'un minan nubuwah, mimpi yang baik itu adalah 1 juz daripada 45. Maksudnya gini, minan nubuwah dari kenabian. Artinya, semua para nabi yang dalam riwayat banyak 124.000 nabi, itu memang kebanyakan mendapat wahyunya itu lewat mimpi yang baik. Sebagian riwayat kan 70%, sebagian riwayat 45%, sebagian riwayat 46%. Nah, mimpi di akhir zaman itu adalah salah satu juz bagian dari 45% itu, maksudnya seperti itu maksudnya. Artinya kan masih juz kenabian ya. Makanya di dalam Sahih Bukhari, wa ma kana minan nubuwah fa innahu la yakdzib, apa-apa yang sudah masuk kepada juz kenabian itu mustahil berbohong. Jadi artinya kita tidak bisa mendustakan mubasyirat di akhir zaman. Nah, ini kan sudah sangat jelas ya. Ini hadis sahih Nabi ya. Jadi artinya mimpi yang dialami oleh seorang muslim di akhir zaman, kenapa dikatakan hampir-hampir tidak berbohong? Karena juz'un minan nubuwah, salah satu juz daripada 46% dari kenabian itu. Itu maksudnya para nabi dahulu itu mendapatkan wahyu itu 45% lewat mubasyirat. Di riwayat yang lain 46% lewat mubasyirat. Nah, mimpi yang baik dari zaman itu salah satu darinya gitu. Salah satu dari 46% itu. Nah, kira-kira seperti itu ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian ini nanti langsung kepada pertanyaan juga ya. Di sini dikatakan kapan terjadinya mimpi itu dianggap sebagai juz kenabian, yang mana mimpi itu mustahil berbohong. Nah, di sini ulama berpendapat, ini sebenarnya udah dikaji kemarin ya, cuman supaya lebih ditegaskan lagi dan perlu diketahui, ini kitabnya kitab Asrofus Sa'ah ya. Ini ulama Ahlussunnah wal Jamaah loh, ulama Sunni. Ada yang komen ke saya, itu yang Ustadz dibuka itu kitab-kitab Syiah. Nah, ini salah kaprah juga. Mana ada kitab Syiah di dalamnya menolak Imam Mahdinya orang Syiah gitu. Ini kan sudah keliru juga ya. Nah, makanya di sini dikatakan anna dzalika yaqub, sesungguhnya mimpi itu, mimpi dikatakan juz daripada kenabian akan terjadi idza qaroba saati, apabila waktu kiamat sudah dekat. Artinya sudah akhir zaman kan, masa itu sudah di akhir zaman. Kemudian waku bido aksaru ilmi, kebanyakan ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah mewafatkan ulama-ulama solihin. Wadarosat mu'alimu syariah, dan hilangnya pelajar-pelajar ilmu syariat. Yang belajar ilmu syariat itu hilang gitu. Kebanyakan orang-orang itu belajarnya ilmu apalah, ilmu santet, ilmu pelet apalagi itu. Pengasihan paling usaha kayak gitu ya. Nah, udah hilang yang belajar ilmu syariat. Nah, kenapa? Bisa babil fitani, dengan sebab banyaknya fitnah, wakas rotil kitali, dan banyaknya peperangan. Nah, ini kan sudah terbukti. Sekarang itu banyak fitnah, banyak peperangan. Yang belajar syariat itu sedikit.
Yang diajarkan oleh ulama justru sekarang malah provokator, diadu kan, saling benci ke sana, saling benci ke sini kan. Nah, maka ketika zaman sudah seperti itu, wa asbahan nasu ala mislil fatroh, manusia itu pagi-paginya itu seperti ahlil fatroh. Ahlil fatroh itu sekelompok kaum yang belum pernah terjamah oleh ulama. Kalau di zaman Nabi belum pernah masuklah, dakwah Nabi itu belum pernah masuk gitu. Artinya nggak tahu menahu tentang urusan agama. Bahkan manusia itu lebih dari itu gitu, bingung lah, seperti orang kebingungan, seperti anak ayam ditinggal induknya. Kita kan dibikin bingung sekarang. Sekarang kalau kita lihat orang-orang tuh bingung, saya tuh bingung ikut mana, mau ikut Salafi atau Jamaah Tabligh atau NU atau Ba'alawi, kan bingung sekarang kan umat. Nah, sekarang udah bingung. Maka ketika keadaan sudah seperti itu, sudah akhir zaman, umat manusia dibikin bingung oleh para ulama. Padahal nih ya, ulama itu yang berpegang kepada Al-Quran dan Ahadis, benar nggak? Nah, padahal kan banyak ya Ustaz di televisi atau di medsos, kita itu harus berpegang kepada Al-Quran dan Hadis kalau tidak mau tersesat. Justru orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Hadis lah yang membingungkan kita. Makanya Nabi pernah berkata di dalam hadisnya, ada yang lebih aku takutkan dari kalian daripada Dajjal, gitu kan? Kemudian fakila wa ma huwa ya Rasulullah, apa itu ya Rasul? Nah, Rasul menjawab, yaitu ulama usu, ulama-ulama yang buruk, maksudnya ulama-ulama yang membawa kepada kesesatan. Kenapa lebih dikhawatirkan oleh Rasul? Karena kalau Dajjal itu tujuannya udah jelas, menyesatkan. Tapi kalau ulama kan nggak kelihatan menyesatkannya. Seolah-olah kan dibawa beribadah, seolah-olah kan kita itu dibawa beribadah, kemudian disuruh untuk meninggalkan dunia, padahal kita itu dijerumuskan ke bawah kepada kesyirikan kan. Nah, makanya itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jika masa sudah seperti itu, zaman sudah akhir, ulama-ulamanya membingungkan, maka fa innahum yu'awwaduna bil mar'i shadiqah. Nah, ini halamannya 164 ya. Nah, maka Allah memberilah mimpi-mimpi yang baik. Allati hiya juz'un minan nubuwah, yang mana mimpi di akhir zaman itu bagian daripada juz kenabian. Kembali lagi, wa makana minan nubuwah fa innahu la yakdzib. Artinya apa-apa yang sudah menjadi bagian dari kenabian mustahil berdusta, mustahil berbohong. Makanya kalau ada orang yang mendustakan mubasyirat itu berarti tidak berpegang kepada al-hadis. Nah, kemudian al-atiyah bit tabsir wal indar, yang mana mimpi itu fungsinya sebagai petunjuk, pembawa kabar gembira dan peringatan. Nah, ini sekaligus untuk mengkonter ulama-ulama atau para ustadz yang mimpi tidak boleh dijadikan rujukan, tidak boleh dijadikan pedoman. Ini salah kaprah ini ya, salah kaprah. Padahal sudah jelas di akhir zaman itu Allah akan memberikan petunjuk hanya lewat mubasyirat. Kenapa? Karena ulama-ulamanya membingungkan. Saya aja bingung mau pilih yang mana, apalagi sampean ya, di sampean bahasa apa itu? Jawa ya. Nah, saya juga bingung milih yang mana. Kemudian kalau saya tanyakan nih kepada ulama ya, para ulama ya, mungkin juga di antara di sini ada rekan-rekan yang bisa jawab ya. Nah, karena kan gini, Al-Mahdi itu sepakat ulama Ahlussunnah wal Jamaah akan dimunculkan oleh Allah di akhir zaman. Ya, sepakat itu ulama tuh. Bahkan orang Syiah pun sama, akan muncul di akhir zaman. Cuman dia mah Imam Mahdinya yang gaib di Samara, gitu kan. Nah, ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya Al-Mahdi yang dijanjikan oleh Rasulullah itu akan dimunculkan di akhir zaman. Satu. Yang kedua, kalau kita lihat keterangan yang tadi, di akhir zaman Allah hanya akan memberikan petunjuk lewat mubasyirat. Dua. Ketiga, kalau kita lihat keadaan sekarang, kita ini sudah di akhir zaman, ulama membingungkan. Bahkan kata Imam Suyuti, inna muddata hadil ummah tajidu ala alfi sanatin wala tablughu ziyadah alaihum samiati sanatin. Umur umat Islam itu, umur umat Islam ini bukan kiamat ya. Kiamat kita nggak bakal ngalamin lah. Umur umat Islam itu tidak akan lebih dari 1.500 tahun, tidak akan melebihi 1.500 tahun. Sekarang sudah 1446 Hijriah. Berarti kan sudah di akhir zaman nih.
Sudah jelas ya, kita sekarang sudah di akhir zaman, dan kata Nabi, di akhir zaman Allah hanya akan memberi petunjuk lewat basirat, dan Al-Mahdi pun yang dijanjikan oleh Nabi akan dimunculkan di akhir zaman. Kata Ibnul Asir, Al-Mahdi, definisi Al-Mahdi nih, huwaladzi qad hadahullahu ilal haq. Al-Mahdi itu yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya nih kepada para ulama ya, mungkin ya, pada ustadz, mungkin di teman-teman di sini ada yang tahu ya. Al-Mahdi yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan dimunculkan di akhir zaman, kalau bukan lewat mubasyirat dapat petunjuknya, kalau bukan lewat mimpi yang baik, lantas lewat apa?